Waalaikumsalam. Dan yang ada di virtual ini. Iya, saya senang banget soalnya di sini waktunya pas banget pagi-pagi, kalau di sana malam. Gitu. Oh iya. Dan ini menarik sekali. Memang selama ini yang saya cari itu betul-betul ingin bertemu Tuhan, quote and quote ya Bu ya, karena bertemu Tuhan secara physically itu mungkin tidak usah kita pikirkan gitu. Tapi yang saya rasakan makin sini saya makin merasa sesuatu yang memang menurut Buya itu harus ada pendalaman dan pendalaman terus gitu. Sampai membukakan hati kita, dan itu kita tidak bisa describe karena masing-masing orang akan berjalan dengan pengalamannya sendiri-sendiri, begitu Bu ya. Jadi mengenai sholat ini saya mempunyai satu pengalaman yang akhirnya saya menjadikan ini pedoman buat hidup saya. Tapi entah saya betul entah tidak ya Bu ya, saya mohon dikoreksi. Jadi untuk saya itu sholat itu bukan tujuan akhir Bu ya, tapi sholat itu lebih kepada merubah perilaku kita gitu. Karena dari mulai kita mengucapkan basmalah aja sudah berbicara masalah kasih sayang. Kalau kita tidak berkasih sayang, kita sholat gitu, untuk apa gitu sholatnya itu. Jadi untuk saya Bu ya, sampai saat ini alhamdulillah saya masih melaksanakan salat ritual itu gitu. Tapi saya lebih ke sekarang lagi memperbaiki dengan mendengarkan ceramah Buya ini, sebetulnya itu sedang memperbaiki sholat saya gitu. Sampai manakah sholat saya ini sudah saya laksanakan, karena saya yakin sekali dalam keyakinan saya bukan sholat jungkat-jungkitnya yang akan Allah tanya nanti Buya gitu. Ya. Nah itu, tapi bukan mohon maaf saya dengan ngomong jungkat-jungkit karena buat saya itu kan kayaknya sepertinya masih kita melakukannya dengan beban gitu kan Bu ya. Nah itu yang saya rasakan gitu. Saya mohon koreksi dari Bu ya, apakah pemahaman saya ini sudah mendekati kebenaran atau mendekati ke jalan yang memang saya akan bertemu dengan Tuhan gitu, atau apa yang harus saya perbaiki? Hanya itu aja Bu ya. Terima kasih Mas Akar Bu ya untuk waktunya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Yudis. Silakan Bu ya. Saya tidak akan menjawabnya benar atau salah, tapi saya ingin mengatakan bahwa pikiran Ibu Yudis sama dengan pikiran saya, bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah ritual dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, sodako, berzikir dan lain-lain yang sifatnya ritual itu bukan tujuan, memang betul. Lalu apa kalau bukan tujuan? Itu semua adalah exercise, latihan, melatih diri. Jadi begini, setiap hari Senin ASN itu apel, upacara penghormatan bendera, hormat bendera, gerak. Itu bukan tujuan menyembah bendera, bukan. Mengibarkan bendera itu adalah latihan bagi warga negara Indonesia untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Iya, membaca Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan itu tujuan, tapi selalu mengingatkan kita bahwa Pancasila itu adalah satu konsensus anak bangsa untuk membangun negeri ini. Dan harus kita pegang, kita hormati selama kita bernegara di sini. Jadi itulah namanya ibadah-ibadah ritual itu bukan tujuan, betul, sangat betul sekali, tapi hanya exercise. Jadi artinya ketika kita rajin sholat itu diharapkannya bukan menghitung pahalanya berapa, tapi seperti apa, bagaimana caranya supaya sholat kita semakin disiplin itu bisa merubah perilaku kita, bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah itu persoalannya, kedisiplinannya, mematuhi atasan. Kalau atasan belum ruku ya kita jangan ruku dulu dong. Atasan belum salam kita tidak boleh mendahului pimpinan. Itu kan latihan-latihan secara artinya sosiologis lah. Kita juga berdiri harus lurus. Jadi artinya kenapa
sholatnya di masjid lurus sekali, malah imamnya berkomanda istaqimu ya, fa innal istiqomata min mutammimati sholat, sambil menoleh ke belakang, barisan lurus karena kesempurnaan sholat harus lurus. Oke, saya bangga mereka sholatnya lurus. Tapi kenapa di perkampungan mereka, rumah-rumah mereka nggak ada yang lurus, malah melintang? Ya ini kepersoalan. Kita sholat ke tengok kanan, tengok kiri, tapi kita tidak pernah melihat tengok tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang belum makan, mana yang nggak punya biaya dan sebagainya. Kenapa? Lah ya itu persoalannya. Jadi kenapa tidak melihat sebagai exercise, tapi langsung menghitung pahala? Ini menjadi kendala juga. Makanya saya bukan tidak suka, tidak sempat saya berbicara pahala. Silakan hitung masing-masing aja pahala mah. Saya nggak apa-apa. Yang penting yuk kita beribadah secara berkualitas. Dan kemudian lagi bahwa sholat itu sendiri sesungguhnya bagaimana kita bisa melakukan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan kualitas exercise, bukan cara berbarisnya, keserempakannya, maju jalan gerak, bukan itunya. Ya, sholat juga bukan Allahu Akbar, bukan dengan itunya, bukan dengan bacaannya yang bagus, ihdinas siratal mustaqim, bukan begitunya, bukan itu kekhusyuan itu. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang bisa diimplementasikan, dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Berbahagialah orang beriman yang sholatnya bisa khusyuk. Yang bagaimana sholat khusyuk itu? Alladzina hum apa Kang Em? Qad aflahal mu'minun. Iya. Nah, oke, saya nanya. Nah, bayar zakat itu dalam sholat dan di luar sholat. Menjaga kemaluan itu dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Menepati janji itu dalam sholat itu dalam sholat. Berarti sholat khusyuk itu ya bukan dalam sholatnya, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesetia kawanan, gimana lagi setia dengan satu pasangan, jangan ngacak. Iya dong. Walidahum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya, setia dengan satu pasangan, bukan jelep-jelep setiap. Ya iya dong, penyakit aid loh berasa. Nah itu berarti sholat khusyuk itu bukan kualitas sholatnya, bacaannya dan sebagainya, itu namanya tumaknina. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada peningkatan kualitas. Begitulah kira-kira, oke?